Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wassahbi wal ali. Amma ba'du. Pemirsa setia lewat tayangan Pelita Hati TV Tabalong rahimakumullah, para pecinta ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada, semoga pertemuan kita pada kesempatan ini adalah pertemuan yang membuahkan, mendatangkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bertutur firman di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Seterusnya ayat ini ditutup dengan firman-Nya Allah, la ayatil liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya silih bergantinya malam dan siang yang ada di dalam penciptaan Allah, di langitkah atau di bumikah, hujan yang turun dari langit, tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tanah yang subur, itu tiada lain bukti akan kedahsyatan luar biasa penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengkap, komplit apapun yang ada di dunia ini. Artinya apa? Bagi mereka-mereka yang mau merenung, berpikir, memfungsikan akal sehatnya untuk merenung, mentadaburkan isi alam ini, alam yang baru ini, dikatakan menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat maha kuasa tersebut, lewat ciptaannya ini, lewat mazhar penciptaannya ini, tiada lain ingin mengenalkan kepada kita, di balik ciptaannya ada Khaliqul Akwan, Allah zat pencipta alam semesta raya ini. Jelas di situ ada hikmah yang wajib kita telaah, kita pelajari, kita dalami, supaya membuahkan hasil hidup kita di dunia ini. Saat kita kembali kepada Allah, dipangkas umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karenanya, pemikiran-pemikiran tersebut selalu kita tanamkan, selalu kita renungkan. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia adanya kita, hidupnya kita di dunia ini. Sebab di Quran jelas dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai batasan umur tertentu di dunia ini, dia akan kembali seperti awal penciptaannya, seperti kanak-kanak. Berapa banyak kita lihat orang tua tapi sifat kelakuannya seperti masih anak-anak. Supaya apa? Allah mengatakan supaya kita mau berpikir. Di lain ayat, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka mau berpikir, merenung. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini menciptakan situasi kondisi yang baik dengan penuh keberkahan dari Allah, mesti kita kembali kepada rujukan Al-Quran. Referensinya adalah Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat
Al-A'raf ayat 96 sampai 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Andai sekiranya di suatu daerah komponen masyarakat, mayoritas masyarakatnya beriman dengan landasan takwa kepada Allah, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apa kata Allah? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan kepada mereka itu keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah, tidakkah kita bersyukur negeri kita tercinta Indonesia ini sangat amat makmur sumber daya alamnya. Allah buka kebaikan yang ada di negeri ini sebab penghuni bumi tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi Allah menyindir lagi, menyinggung lagi. Walakin kazzabu, tetapi mereka itu mendustakan tanda-tanda tersebut. Mereka tidak percaya, mengindahkan perintah Allah. Fa akhaznahum, sehingga kami siksa, kata Allah, mereka tersebut. Kami uji mereka itu. Kami timpakan ujian, malapetaka, musibah, silih berganti terkadang. Bima kanu yaksibun, atas apa yang sudah mereka perbuat, atas apa yang telah mereka hasilkan sehingga Allah murka. Ya Allah, dari sini jelas sekali apa yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tiada lain hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengembalikan segala urusan kepada Allah pasti dan dapat dipastikan kebaikan perjalanan hidup kita, masirah kita di dunia ini akan jauh lebih baik lagi. Ikhwani rahimakumullah, pecinta-pecinta ilmu dimanapun berada, lewat tayangan Pelita Hati televisi Tabalong kali ini, mari kita kembali mengajak diri kita, terkhusus keluarga kita dan masyarakat lainnya, bahwasanya orang yang beriman kepada Allah, percaya dengan kebesaran Allah, yang melihat sesuatu dengan pandangan rahmat, melihat sesuatu dengan pandangan hikmat, ia ketika memperbuat sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk memperbuatnya, maka ia akan muncul suatu kesimpulan bahwa seluruh perbuatan yang ia laksanakan, yang ia lakukan saat memperbuat kebaikan, amal ketakwaan, amal kesalehan, tiada lain dengan kekhawatiran. Orang-orang saleh kalau berbuat kebaikan, dia merasa khawatir. Kenapa? Jangan-jangan amal kesalehannya itu tidak berbuah hasil yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka memperbuat maksiat dengan lapang, mereka memperbuat maksiat dengan tenang, mereka memperbuat maksiat terkadang dengan suka dan riya. Ya Allah, ya Rabbi, karenanya lah di permulaan tersebut, di permulaan ayat tadi Allah mengatakan sekiranya mereka beriman, beramal saleh dengan takwa, Allah buka kebaikan-kebaikan. Kita terkadang mengharap kebaikan, tapi yang datang sebaliknya. Kita mengharapkan kesembuhan dari penyakit, tapi sebaliknya bertambah sakit. Berarti ada skenario Allah, episode demi episode kehidupan ini yang mesti kita pahami.
Bukankah hikmah orang yang tertimpa musibah itu tiada lain untuk membersihkan dirinya daripada kesalahan-kesalahan yang sudah lewat diperbuatnya, mengangkat derajatnya, kedudukan mulianya di sisi Allah. Oleh karenanya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka memandang ujian Allah Subhanahu wa taala bahwa itu ujian dapat mengkifarati dosa dan kesalahannya. Kadang kalau kita meminta ampun secara langsung kepada Allah, memerlukan tenaga, memerlukan jerih payah yang harus kontinu terus-terusan. Tapi ada ampunan Allah itu diberikannya dengan cuma-cuma. Maghfiratullah, ampunan Allah diberikannya dengan cuma-cuma. Terkadang harus dengan meminta ampun. Ada pula yang ketiga, lewat ujian dan musibah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, dalam surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada yang menimpa satu musibah melainkan dengan izin ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangkap pesan Allah lewat musibah itu. Ada apa sebetulnya? Setiap akibat pasti ada sebab. Jangan sibuk mencari sebab, jangan sibuk dengan akibat, tapi musabbibul asbab dilupakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mereka meyakini seyakin-yakinnya bahwa ujian yang menimpa kepadanya, permasalahan yang tidak ada solusinya. Contoh begini, saat kita dalam keadaan keterpurukan, kesedihan yang mendalam atas satu problem, masalah, kalau kita datang kepada misal orang alim, orang soleh, minta petuah beliau, minta doa beliau, minta kebaikan, solusi. Nah kan, sebab permasalahan kalau hanya sebatas minta solusi belum tentu mengandung kebaikan. Tapi yang kalau kita minta dalam satu permasalahan adalah kebaikan, pasti berbuah solusi, jalan keluar. Itu lihat, kata-katanya sederhana aja. Setiap ada masalah, jangan mencari solusinya, tapi cari jalan kebaikan. Pasti di situ ada solusinya. Nah, kata orang alim tersebut, bawa wudu, bawa salat, beristighfar. Lihat perubahan demi perubahan pasti kita dapatkan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman, sekali lagi, hai orang-orang beriman, minta tolonglah kalian semua kepada Allah dengan jalan pertama, bis-sabri, dengan sabar. Sabar. Yang kedua, wassalah, dan jaga betul-betul salat kita. Karena di dalam menjaga salat, bersabar, menahan, tidak amarah segala macam, tidak berkeluh kesah berlebihan, di situ pertolongan Allah pasti akan mampir, pasti akan kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani, pecinta-pecinta ilmu dimanapun berada, poinnya apa? Allah tidak bakalan memberi ujian kepada suatu komunitas masyarakat wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Kalau sekiranya suatu daerah tersebut mereka masih banyak orang-orang yang berbuat baik, Allah gak bakalan menyiksa, mendatangkan ujian bertubi-tubi. Apalagi di dalam kerikil yang banyak pasti ada batu yang bening dan bersih dan bagus. Begitu pula di antara komunitas masyarakat yang banyak ini pasti ada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, rukuk, sujud, menghadap hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi apa disebutkan? Laula ibadun lillahi rukka'un
wa sabiyatun rudda'u wa bahaimun rutta'un wa bahaimu rutta' la subba 'alaikumul 'adzabu sabba thumma ruddan. Jika lau tidak karena hamba-hamba Allah yang saleh di muka bumi ini masih ada, dan anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, dan binatang-binatang ternak yang mengharapkan akan kasih sayang Allah berupa sandang pangannya, pasti Allah akan bertubi-tubi memberi ujian, musibah kepada manusia tersebut. Tidakkah kita lupa sejarah mencatat bahwasanya setiap hari, setiap malam, makhluk-makhluk selain daripada manusia ini meminta izin kepada Allah untuk membinasakan komunitas manusia itu. Ketika saat itu Allah mewahyukan kepada malaikatnya, hai malaikatku, binasakan ahli qaryah tersebut, masyarakat itu. Ternyata ketika malaikat sudah bersiap-siap untuk membinasakan yang sudah diizini oleh Allah, kenyataannya apa? Malaikat melapor balik kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, bagaimana bayi kecil saat itu ia sedang menyusu kepada ibunya, apakah tetap akan dibinasakan? Kata Allah, la, jangan wahai malaikatku, jangan kau binasakan kampung itu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku luas mengatasi dari setiap sesuatu. Aku lebih sayang daripada orang tua yang menyayangi anak yang masih kecil. Ana arhamur rahimin. Rahmat Allah inilah yang kita harapkan, sebab Allah kasih sayangnya tiada batasannya. Ikhwani rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa setia pelita hati TV Tabalong yang semoga selalu mendapat keapiatan, keselamatan dunianya dan akhiratnya, amin Allahumma amin. Sebagaimana pertemuan kita kali ini membahas tentang ujian dan musibah yang harus kita maknai dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya, bahwa ujian itu pasti selalu hadir di tengah kehidupan kita seiring waktu. Kemana kita menuju, sebetulnya ujian itu pasti menyertai kita. Orang kalau mau musibah tidak mampir kepadanya, ya sudah, mati, selesai episode di dunia ini. Tetapi ada kewajiban kita, ada pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segala sesuatunya. Mau kemanakah kita? Sendiri di rumah tetap ada ujiannya. Punya keluarga tanggungan tetap ada ujiannya. Keluar rumah kita pun demikian ada ujiannya. Sebab manusia itu ada orang yang senangnya di rumah, gak senang di luar. Ada lagi satu manusia, seseorang yang hobinya di luar, gak senang kalau di rumah. Ada yang ketiga, di rumah senang, di luar pun senang bergaul. Ada seseorang yang keempat, di rumah gak senang, di luar gak senang, pengennya sendirian di hutan. Nah, Allah menciptakan itu tidak ada yang sia-sianya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdharuhum, dalam surah At-Taghabun ayat 14. Allah bertutur firman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara anak-anakmu, istri-istrimu, itu yang menjadi ujianmu, bahkan bisa menjadi musuhmu kalau engkau tidak betul-betul benar-benar mendidiknya dengan didikan yang agamis. Hati-hati, kata Allah. Oleh sebab itu asbabun nuzul surat ini apa? Ayat ini. Saat itu sahabat, ada beberapa orang yang di Mekah sudah masuk agama Islam, sementara sahabat-sahabat yang lain sudah pergi ke Madinatul Rasul
untuk berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, istri-istri sahabat ini, anak-anaknya tidak mengizinkan mereka untuk ikut hijrah bersama Rasulullah. Dan pada akhirnya apa? Mereka ketinggalan ilmu, ketinggalan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah, kadang orang kalau sendirian masih bisa beribadah, masih bisa taat, takarub kepada Allah, namun sudah punya tanggungan keluarga, ini diuji saat itu. Nah, bentuk ujian terbesar apa? Dan apa faktor utama seseorang diuji? Atau bukan hanya seseorang, masyarakat sekitarnya. Tiada lain apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti kata Rasulullah, akan datang satu komunitas masyarakat yang mereka itu lari, menghindar, tidak mengindahkan fatwa daripada ulama. Wal fuqaha, terkhusus kepada ulama-ulama yang ahli hukum fikih. Padahal ulama fikih itu sudah masuk dalam kategori akan ulama, tapi Rasulullah mentaksis di sini. Mereka akan lari dari ulama dan fuqaha. Khususnya lagi orang-orang ahli fikih. Kalau demikian keadaannya apa? Fayabtaliyahumullah bitsalathi baliyat. Allah akan menurunkan bala ujian kepada mereka 3 macam. Di antara yang 3 ini apa? Yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan-keberkahan dari usaha yang mereka lakoni. Usaha mereka tidak berberkah, tidak membawa kepada kebaikan, tidak membawa kepada maslahat, tidak membawa kepada kepentingan agama, tidak membawa kepada kepentingan akhiratnya. Berapa banyak kita saksikan bangunan yang mewah, megah, namun kosong penghuninya. Ketenangan hati itu yang harus dinomorsatukan. Ini ujian terbesar kita. Sebab ketenangan ini nggak ada dijual bebas, apalagi di apoteker. Nggak ada. Ketenangan ini bisa dirasakan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bersenandung salawat kepada Rasulullah, hati jadi tenang, adem. Ini yang kita waspadai. Jangan lari, dengari fatwa, petunjuk, nasihat, bimbingan, arahan dari ulama kita, sehingga kegelapan yang menyelimuti saat ini mudah-mudahan Allah sirnakan, dan Allah robah dari setiap kegelapan menjadi cahaya terang benderang dengan nurul iman, nurul Islam, nurul ilmi, dan nurul amal saleh. Yang kedua, faktor penyebab Allah menimpakan bala musibah. Kenapa? Tiada lain. Yang pertama, mereka menjauhi ulama, lari daripada ulama, menghindar daripada ulama. Yang kedua, mereka tidak lagi ada kepekaan terhadap kebaikan. Kurangnya perhatian terhadap kebaikan. Ini yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegur mereka itu supaya kembali kepada Allah. Lihat hikmahnya, supaya kembali kepada Allah. Bukankah di dalam kepahitan terkadang ada obat seperti jamu, pahit, obat pahit, tapi ada penyembuhnya di situ. Maknailah ujian tersebut sebagai kiparat penebus dari kesalahan-kesalahan kita. Kembali kepada Allah. Tubu ilallahi jami'an. Kembali kepada Allah dengan istighfar, salawat kepada Rasulullah, minta ampun kepada Allah. Yakinlah, kebaikan hidup kita akan rasakan. Ketenangan hidup itu pasti akan kita rasakan. Tidak ada tempat yang paling mulia dan istimewa di dunia ini kecuali tempat itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan salawat, lantunan, senandung salawatan kepada Rasulullah. Itu mendatangkan hujan rahmat, berkat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Jadi berpedomanlah kita saat ini
kepada bimbingan ulama-ulama kita yang hak, bimbingan lewat Al-Quran, lewat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya hidup kita lebih bermakna dan kelak kita kembali dalam keadaan yang baik, radiyatan mardiyah, ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau, kata Allah dalam hadis qudsi, tidak ridha dengan ketetapanku, tidak menerima dengan apa yang sudah aku putuskan, cari Tuhan selain aku. Mustahil. Wal khalqu iyallah, makhluk seluruhnya adalah di dalam pengawasan tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir kita ada punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau seseorang naik pesawat, ia tidak khawatir pesawat apa yang ia tumpangi, yakin dia pasti sampai ke tempat tujuannya, dan tidak perlu tahu menahu dia siapa pilotnya. Kenapa orang yang beriman kepada Allah merasa khawatir hidup di dunia ini, merasa galau di dunia ini? Ada Allah yang maha mengatur. Kembalikan urusan kita kepada Allah. Yakin saat itu pasti pertolongan Allah akan tiba waktunya. Inilah yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.